Zahra sebagai pembawa acara pada hari ini yang akan memandu acara dari awal hingga akhir. Pada peringatan Hari Disabilitas Internasional tahun 2021 ini, kami menyungsung tema mewujudkan inklusivitas dan aksesibilitas melalui gebiar kreativitas anak penyandang disabilitas.
terima kasih sudah berkenan hadir di acara kami, di acara peringatan Hari Disabilitas Internasional tahun 2021 dan Family Gathering dengan tema mewujudkan inklusivitas dan aksesibilitas melalui gebiar kreativitas anak penyandang disabilitas. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai sarana bertemunya orang tua dan anak penyandang disabilitas, sebagai sarana rekreasi, kreativitas dan relaksasi untuk anak dan orang tua, sebagai sarana kampanye pendidikan dan pemahaman positif terhadap keberadaan anak disabilitas dalam mencapai kesetaraan dan inklusivitas sosial difabel, memberikan edukasi tentang arti pentingnya inklusi sosial di kehidupan bermasyarakat. Adapun bentuk kegiatan kami diantaranya lomba-lomba yang untuk anak mewarnai bagi anak-anak kami, dan pentas seni diantaranya menyanyi bersama, menari, membaca puisi, dan murotal. Kegiatan ini diikuti oleh 50 anak penyandang disabilitas, 50 orang tua anak disabilitas, dan 50 tamu undangan. Kegiatan ini diadakan oleh Forum Buah Hati Sukowati Kabupaten Sragen dengan didukung penuh dari PPRBM Solo. Pribadi mengucapkan selamat memperingati HDI, Hari Disabilitas Internasional yang ke-29 tahun 2021 dengan tema, khususnya karena digabung dengan kegiatan Family Gathering, temanya adalah mewujudkan inklusivitas dan aksesibilitas melalui gebiar kreativitas anak penyandang disabilitas. Ini adalah sebagai salah satu maksud untuk memenuhi hak anak di bidang rekreasi. Semoga acara kegiatan hari ini nanti berjalan dengan lancar, sukses, makna peringatan HDI bisa terpenuhi, dan Family Gathering khususnya anak-anak difabel yang hari ini ikut kegiatan di sini bisa terpenuhi untuk keinginan untuk rekreasi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, HDI ini diperingati setiap tanggal 3 Desember setiap tahunnya. Ini tidak hanya di Sragen, di Indonesia, tapi adalah Hari Disabilitas Internasional. Jadi setiap tanggal 3 kita memperingati Hari Disabilitas. Kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada Forum Buah Hati Sukowati yang tadi laporan dari ketua atau pengurus bahwa forum ini sudah berjalan kurang lebih 3 tahun. Dulu setiap 2 bulan sekali melaksanakan 2 minggu sekali melaksanakan kegiatan fisioterapis di Dinas Sosial. Monggo nanti kalau memang situasi kondisi sudah memungkinkan, kami dari Dinas Sosial bersama dengan teman-teman Dinas Sosial silahkan kalau memang belum ada sekretariatan aula Dinas Sosial sih, kami ucapkan kepada teman-teman difabel yang beberapa waktu yang lalu juga sudah mendukung kegiatan vaksinasi khususnya di Kabupaten Sragen, sehingga sesuai dengan laporan dari Satgas Covid tingkat Kabupaten Sragen, untuk vaksinasi di Kabupaten Sragen sudah di atas 80%. Sukowati Sragen semakin maju, semakin berarti, semakin bisa mewarnai terkait dengan kebutuhan difabilitas khususnya anak-anak yang ada di Kabupaten Sragen. Karena sesuai laporan tadi bahwa forum ini tidak hanya anak-anak tapi juga orang tua yang dilibatkan. Semoga silaturahmi dari teman-teman forum ini semakin erat, semakin terjaga, dan bisa menjadikan sebuah forum atau paguyuban yang menyelesaikan masalah khususnya bagi anak-anak ataupun adik-adik penyandang disabilitas yang ada di
Aplos, aplos. Mohon hadirin untuk memberikan tepuk tangan. Anak-anak semuanya sehat ya? Senang nggak hari ini? Senang banget ya, merah-merah. Nanti Ibu Isti kan satu ya untuk seragamnya ya. Ah betul. Ya, saya mewakili Direktur PPRBM Solo, Bapak Sunarman Sukamto yang pada hari ini mungkin tidak bisa bergabung bersama kita di acara perayaan HDI di Kabupaten Sragen karena memang beliau pada saat ini sedang berada di luar kota deh, karena memang ada beberapa urusan yang belum bisa ditinggalkan, dan saya selaku koordinator program untuk program prioritaskan anak disabilitas Indonesia yang didukung oleh NRF Indonesia, Liliana Fon, juga BPRM Solo. Dalam hal ini memang kita sudah banyak membantu atau melakukan pendampingan dan praktik baik terhadap pemenuhan hak-hak penyandang anak disabilitas khususnya di Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen. Dan saya berharap nantinya ada kolaborasi, ada kerjasama antara OPD setempat ataupun mitra-mitra lokal yang ada di Kabupaten Sragen dalam pemenuhan hak anak bersama Forum Dua Hati Sukawati Sragen. Dan saya sangat mengapresiasi sekali sebenarnya keberadaan Forum Dua Hati Sragen ini sudah banyak dukungan pertama dari OPD-OPD terkait, ada dinas sosial, dinas kesehatan, dinas pendidikan, dan saya berharap nanti ada keberlanjutannya untuk pemenuhan hak anak penyandang disabilitas, terutama dalam program pemerintah yang saat ini harus diakses melalui DTKS nih Bapak Ibu sekalian ya. Dan mungkin ada banyak yang saya haturkan. Saat ini saya memang sangat bergembira bisa berkumpul, bisa berada di sini bersama anak-anak semuanya karena 1 tahun lebih kita tidak kumpul karena memang COVID, dan saya harap untuk kegiatan pada hari ini kita tetap mentaati prokes yang ada, jadi tetap menggunakan masker, kemudian cuci tangan, pakai hand sanitizer ya, karena memang ini COVID belum berakhir ya, jadi ini masih masa pandemi. Jadi saya menekankan pada orang tua, baik orang tua maupun anak, untuk tetap menjaga kesehatan dan mentaati prokes yang ada. Mungkin itu saja dari saya. Selamat berHDI anak-anak semuanya. Anak-anak harus selalu bahagia, selalu ceria. Dan saya harap Bapak Ibu semuanya juga harus tetap mendukung Perkenalkan, nama saya Irfanul Hasan. Saya dari Forum Dua Hati Sukawati akan membacakan puisi berjudul Salam Disabilitas. Hari demi hari kulewati keseharianku dengan keterbatasan alam ini. Kami tidak bisa berjalan seutuhnya. Kami tidak bisa mendengar apa kata-kata mereka. Bahkan kami hanya bisa berbaring di atas tempat tidur. Itulah kami sebagai disabilitas. Ruang gerak selalu membutuhkan orang lain. Kalau dipikirkan, memang kehidupan ini terasa sulit. Tapi kami tidak pernah berpikir kehidupan ini terasa sulit. Kami terus mencoba apa yang kami bisa. Untuk itu, jangan batasi hak kami. Jangan diskriminasikan kami. Jangan sepelekan kami. Jangan tertawakan kami. Bahkan waktu dan kesempatan kami juga bisa bersaing. Kami juga bisa bekerja. Kami juga bisa
berprestasi. Bahkan kami pun juga bisa menjadi sang juara. Disabilitas bukan halangan, tapi disabilitas adalah anugerah Sang Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amma keadaan
Selamat kepada ananda-ananda sekalian. Foto dulu. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Bisa minta tepuk tangannya semua? Hadiah juara kedua akan diserahkan oleh Ibu Sunarsi dari PPRBM Solo. Juara ketiga diserahkan oleh Ibu Ana. Ibu Ana dari Dinas Sosial. Foto bersama. Oh. Ampun ya, saya hitungan ketiga. Beliau saat ini pernah bekerja di Koperasi Prim Coffee Sragen, kemudian pernah bekerja di PT Kusuma Hadi Sentosa Jaten, kemudian pernah aktif di Pusat Rehabilitasi Yakum Yogyakarta. Beliau juga pernah aktif menjadi atlet NPC Sragen dan juga aktif di PPRBM Solo. Kemudian untuk pembicara yang kedua yaitu Bapak Didi Rohmat. Beliau saat ini bekerja di Komnas Perlindungan Anak dan juga aktif di Yayasan Lentera Bangsa dan juga aktif di sebagai pendamping disabilitas. Kita terima kasih Forum Buah Hati dapat melaksanakan suatu kegiatan di mana hari ini kita memperingati Hari Disabilitas Internasional, di mana kita berbahagia bahwa hak-hak disabilitas Untuk antara pada siang hari ini kita ada sesi sharing, yang mana sesi sharing ini nanti diharapkan akan menjadi ruang bagi orang tua untuk menceritakan pengalaman yang dimiliki, sehingga tercapai upaya penanganan yang tepat dalam menghadapi anak penyandang disabilitas. Khususnya nanti kita akan sharing kepada dinas terkait yang kita undang. Di sini ada Dinas Sosial, Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen, ada dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen yang mungkin ada kaitannya dengan anak-anak terkait dengan aksesibilitas dan inklusivitas. Monggo mungkin pada langsung aja deh pada kesempatan pagi hari ini ada 3 penanya dari orang tua Forum Buah Hati. Ini kita dalam sharing kebersamaan dalam hari disabilitas ini mengangkat
hal tentang yang pertama tentang inklusi, yang kedua tentang jaminan sosial, dan yang ketiga yang terakhir adalah jaminan kesehatan. Untuk itu monggo peserta yang mau bertanya tentang inklusi ataupun yang lain kami persilakan bertanya ke dinas terkait, khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen. Saya orang tua anak disabilitas. Karena saya melihat anak saya mampu untuk mengikuti pendidikan di sekolah reguler, dan saya mendorong anak untuk bisa sekolah di sekolah reguler. Untuk disabilitas di Kabupaten Sragen, sistem inklusi di Sragen itu seperti apa? Dan sekolah mana saja yang ditunjuk sebagai sekolah inklusi? Karena dari pengalaman kami, terutama pribadi, saya waktu mendaftarkan sekolah di beberapa sekolah yang menolak dengan alasan tidak ada pembimbing guru khusus, dan juga bukan sekolah inklusi. Maka dari itu mohon petunjuk dan solusinya di mana. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mardi. Pak Mardi ini adalah orang tua dari anak disabilitas, Irfan Lokasang. Irfan dulunya sekolah di SRD. Terus karena orang tua melihat bahwa Irfan sudah mampu didik untuk di sekolah reguler, dia mendorong untuk anaknya untuk sekolah di sekolah reguler. Dan dengan pengalaman Pak Irfan dulu itu ingin mendaftarkan anaknya di beberapa sekolah, tapi kenyataannya masih ada beberapa sekolah yang menolak. Ini masih ada beberapa penolakan dengan beberapa macam alasan. Ada yang alasannya di sini belum ditunjuk sebagai sekolah inklusi. Di sini tidak ada guru pembimbing khusus. Nanti kalau anak bapak yang ABK sekolah di sini, tidak malah ngerepot-repoti guru yang ada di sini. Beberapa pengalaman itu penolakan demi penolakan, semuanya ada alasannya. Dan kita mungkin pendamping sama orang tua juga bingung. Sebenarnya sekolah inklusi Sragen ini di sini ditunjuk. Biar kita langsung menuju, oh SD-nya loh sekolah inklusi. Jadi mungkin bisa menerima anak berkebutuhan khusus. Jadi kalau kita mungkin akan mendaftarkan anak berkebutuhan khusus, itu kita sudah melihat bahwa anak ini nanti mampu didik di sekolah reguler dan bisa mengikuti seperti teman-temannya yang lain, asalkan dia diberi ruang akses. Disabilitas itu tidak disebut disabilitas kalau aksesibilitasnya disediakan seperti itu. Ya mungkin seperti yang ditanyakan Bapak Irfan tadi, karena Dinas Pendidikan di sini mau dijawab Bapak Indarwo yang dari pendidikan juga, monggo beberapa cerita tadi mewakili orang tua anak yang ada di sini mungkin bisa memberikan solusi kepada orang tua nggak cuma bapaknya Irfan, karena di sini ada orang tua dari Forum Teman Pari Karanganyar dan orang tua dari Forum Ibu dan Anak Gondang, orang tua dari Forum Ibu dan Anak Kecamatan. Ini pertanyaan yang sangat menarik ya, nanti menjadi rujukan panjenengan semua. Sragen sudah saya sampaikan bahwa Sragen itu mendeklarasikan kota inklusi itu tahun 2014. Pada saat itu bupatinya Pak Agus. Tempatnya di GOR Gedung Olahraga Sragen ya. Pada saat itu juga ada beberapa sekolah SD, SMP, dan SMA yang ditunjuk
tanda kutip ya, yang ditunjuk menjadi sekolah inklusi. Setiap kecamatan, kalau nggak salah kemarin tuh ada 5. Kecamatan Provo ada 5, Kecamatan Sumberlawang 5, Gesi 5, dan seterusnya dan seterusnya. Tanpa melihat di situ ada anak disabilitas atau tidak. Karena apa? Karena pada saat itu hanya untuk memenuhi persyaratan dari kuota itu. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian, walaupun deklarasinya tahun 2014, tetapi perjalanan inklusif Sragen itu stagnan. Ngapunten. Karena apa? Karena ada beberapa faktor, ada beberapa permasalahan yang klasik artinya yang tidak bisa kita selesaikan satu persatu. Karena apa? Karena masalah itu keterkaitan, saling mengait. Suatu contoh ngeten. Tadi Pak Sumati bilang inklusif itu apa toh? Inklusif itu kan sekolah inklusif itu kan sekolah yang menyenangkan, sekolah yang ramah tapi juga menyenangkan. Kalau sudah poin pertama ramah menyenangkan itu sendiri akan memunculkan gurunya senang di sekolah, muridnya juga senang di sekolah, orang tuanya jemput juga senang nunggu anaknya, kan seperti itu. Karena apa? Senang tadi, sekolah yang menyenangkan, yang ramah, yang menyenangkan. Ramah di sini Bapak Ibu sekalian itu juga bisa diartikan bahwa aksesibilitasnya terpenuhi. Seperti Irfan mau ke WC juga bisa masuk ke kamar mandi dengan leluasa dan seterusnya dan seterusnya. Ngapunten. Ini murid kula atun ngebel ganggu. Kula langsung akan meleh. Terus begini Bapak Ibu sekalian, khususnya ini untuk Bapak Ibu orang tua yang putra putrinya mengalami termasuk tergolong anak yang berkebutuhan khusus, nonton nggih. Kan ada anak disabilitas, anak difabel, anak berkebutuhan khusus, kan macam-macam istilahnya Bu. Anggap aja yang lebih bersahabat itu anak berkebutuhan khusus, ABK, anak berkebutuhan khusus, nonton nggih. Lah begini, kalau kasusnya Pak Sumadi mungkin sudah tertangani nggih, mungkin di SMP 1 Ngerampal. Itu pun penuh perjuangan. Kemarin kepala sekolahnya datang ke tempat saya, Pak, saya punya anak bla 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 bla, tolong dibantu. Bapak, tolong anak yang namanya Irfan tersebut tidak usah ditolak, tolong diterima. Tatkala panjenengan, guru panjenengan mengalami hambatan tentang pendidikan, tentang penyelenggara KBM, kegiatan belajar, nanti bisa berhubungan dengan saya. Itu salah satu bentuk inklusi. Kedepan kalau Ngerampal 1 sudah menjadi sekolah inklusif yang belajar merdeka, belajar tadi, itu sudah serta-merta aksesibilitasnya terpenuhi. Yang mendana siapa? Direktorat Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus di Kabupaten di Jakarta seperti itu. Karena apa? Tertata. Nah di sini kendalanya Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan SDM? SDM kalau kabupaten yang lain, Karanganyar, Klaten, Boyolali, sudah ada beberapa guru, ratusan guru yang sudah diklat. Untuk Sragen baru kemarin pendataan, saya diminta data dari Dinas Pendidikan Dasar. Seperti itu nggih. Jenengan ampun khawatir bahwa ke depan Bapak Ibu pasti bisa terselesaikan masalah pendidikan putra. Dengan catatan pripun? Menawi putranipun niku mengalami hambatan double, Mbak niki catatan ini. Misalkan sudah selebar palise, terus ditambah lagi low vision, tambah lagi tingkat kecerdasan kurang, itu memang tidak bisa diakses di sekolah inklusif. Tempatnya di mana? Sekolah khusus. Manggene wonten pundi? Teng Gondang ya wonten, teng Plupuh wonten, Masaran wonten, Sragen kalih malah. Mboten masalah. Jenengan ampun
khususnya ibu-ibu niki bapak-bapak sedaya. Jenengan ampun cemas, ampun galau. Kami menelurkan induk. Kami menelurkan yang sekarang bekerja di Adira, belajar di Pan Brothers di konveksi. Itu anak-anak kami di sana yang sudah SMA. Indo itu kalau sekali pentas dibayar kira Mas Indo, pentas nih hajatan. Sak itu, oke. Sesasi ping 5 niku pun kayane Indo niku sak itu. Lulusan SMA LB Kabupaten Sragen, SLB Negeri Sragen. Oke. Yang di Adira itu UMR-nya Sragen. Yang di Pan Brothers 5 anak tunarungu semua juga UMR Sragen. Istrinya Mas Kiki itu murid saya. Ini sejarah nih Kiki. Dulu sekolahnya di Bagaskara. Merinding aku saudara. Saya ngira sama Pak Joko. Pak Joko itu kepala saya pada saat itu. Tepatnya istrinya Mas Kiki jajan soto ceritanya. Tidak, Pak Guru, kalau gitu putrane. Nah terus waktu makan, saya makan terus kasih teh gitu, mau tak bayar, tidak mau. Maunya beliaunya itu hormat pada gurunya, hormatnya luar biasa, empatinya. Dok, nek aku rata, nek awakmu gak tak bayar, sesuk aku gak mrene meneh, nek kita bayar, sesuk aku mrene nek karo Pak Guru yang lain. Oh iya. Bahwa anak luar biasa, kesimpulannya, bahwa anak luar biasa, tatkala dibentuk karakternya, ngumpuli bocah normal biasa. Percaya kita sebutnya dengan? Percaya, Pak. Kita sebutnya? Percaya. Tepuk tangan dulu. Satu contoh, Irfan pas ngaso, temannya istirahat, ada yang di kantin dan sebagainya. Pasti ada anak 1-2 pengen dorong Irfan keluar untuk memberi layanan pada Irfan. Itu bentuk penamaan karakter. Yang itu yang Yun Sewu guru-guru sekolah reguler itu belum terpikirkan. Diakoni atau tidak diakoni seperti ini. Kesimpulan yang terakhir ini kilometer terakhir. Jenengan mbok sagalo. Sragen baru kalau 2014 deklarasi. Tahun 2021 akhir pencanangan data. Nanti pendataan selesai nanti baru terakomodir. Dan nah jelas kalau ngerti bahwa SMP Sragen itu SMP 3 Mbak. SMP 3 Ngerampa itu ya baru perintisan terus SD 2 SMP Azharoh dan seterusnya ada beberapa. Boleh ngaten kirang langsung pamunten baniki kunjung pamit Mbak Mas. Intinya kami dari jajaran pendidikan akan selalu mengepost, saya mengikuti program-program yang ada di provinsi maupun pusat sehingga terlayani apa yang menjadi harapan. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati, orang tua dari Ananda Oki dari Forum Buah Hati. Saya selaku dari wakil anak penyandang disabilitas ingin bertanya dinas terkait khususnya kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen. Nyon Sewu, ada yang dari Dinas Kesehatan? Wakil? Ada? Oh monggo. Bagaimana kita bisa mengakses dan mendapatkan kartu jaminan kesehatan? Kami berharap kartu jaminan kesehatan bisa diakses untuk semua penyandang disabilitas karena khususnya difabel termasuk golongan rentan. Penyandang disabilitas seperti anak-anak kami yang ada di sini yang masih membutuhkan layanan terapi, alangkah baiknya di setiap puskesmas menyediakan tenaga terapi untuk anak disabilitas. Karena selama ini anak-anak kami harus mengantri di rumah sakit yang jauh dari tempat tinggal kami. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali dari Bu siapa tadi? Sulistiawati. Sulistiawati. Selama ini gimana Bu? Susah? Puskesmas belum ada yang tahu apa itu disabilitas. Puskesmas, teman-teman di puskesmas belum ada yang care dengan teman-teman disabilitas belum? Atau mungkin dari sininya yang belum memperkenalkan diri ke puskesmas? Mungkin gini, Nonjo. Ya. Kita harus terapi karena anak kita kan penyandang disabilitas.
setiap kita mau terapi, kita harus pergi ke rumah sakit dengan antrian yang banyak sekali. Oke, Ya, kita selaku masyarakat kecil, alangkah baiknya kalau puskesmas menyediakan tenaga terapis agar kita dekat Terima kasih. daripada Masukannya kami tampung, terus terang kami tidak bisa matur bisa atau tidak sekarang, tapi tetap masukan kami tampung nggih. Panjenengan kecil sing gede ya apa? Saya juga kecil. Oke, nggih. Sempat tadi saya ngobrol dengan Ibu sebenarnya dari Solo ya. Untuk isti. Aku isti nggih, betul sekali. Terus terang kami matur apa adanya nggih. Saya pun baru tahu hari ini kalau ada forum ini dan seterusnya. Karena terus terang kami matur juga atau memperkenalkan diri juga. Ternyata di seksi kami ada program yang namanya ini disabilitas. Seksi PTM ya, pengendalian penyakit tidak menular. Ternyata ada. Besok Kamis kami ada webinar tentang itu. Ya, mungkin gayung bersambut. Selagi kami tahu atau mungkin sedikit informasi tentang disabilitas, mungkin kami sendiri yang kurang belajar ya, mohon maaf. Kedepannya sedikit kami ngobrol sama Bu Isti tadi tentang jaminan kesehatan. Ternyata malah panjenengan yang nanya. Berarti gayung bersambut. Kalau di program kami yang dulu itu memang ada istilahnya semacam teman-teman pendamping orang yang berkebutuhan khusus. Kami nggak perlu sebutkan penyakitnya apa, tapi ada, itu biasanya ada kasus nanti lewat teman-teman pendamping dikoordinasikan dengan kita yang ada di dinas kesehatan untuk bisa mengurus atau difasilitasi dengan jaminan layanan kesehatan, biasanya gitu. Ya. Itu otomatis mungkin melalui Bu ini ya, kita siap kok istilahnya, monggo nanti dikomunikasikan apa mungkin yang perlu disiapkan oleh teman-teman dinas kesehatan ya. Siap. Kalau jaminan kesehatan sendiri bukan di seksi saya terus terang, ada di bidang Yankes, ada seksi tersendiri. Mungkin kita bisa matur ke sana. Bagaimana caranya untuk ini ada bukan bantuan deh, istilahnya ada support. Ada support ke orang atau anak khususnya yang berkebutuhan khusus disabilitas ya. Terus terang kami pun tentang disabilitas, kami browsing tadi pagi waktu berangkat ke sini Ji. HDI itu apa toh? Ternyata tanggal 3 Desember ya Bu ya? Ya. Udah lama berarti ya. Terus terang baru sekarang juga. Mungkin sebelumnya karena kami di teknis yang lain ya. Jadi enggak tahu. Mungkin yang lebih update seperti diaturkan Pak Indarwo tadi nggih tentang vaksin. Itu yang kami tahu. Diinventarisasi dari teman Dinsos banyak. Kemudian untuk dipersiapkan untuk vaksin COVID gitu ya. Semuanya sudah Bapak Ibu yang sampai dosis 1, dosis 2 sudah semua yang memenuhi syarat, alhamdulillah. Itu yang menjadi goal ataupun tujuan dari layanan kesehatan juga salah satunya teman-teman disabilitas bisa tervaksin. Mungkin itu Mbak Sulis yang bisa kami sampaikan. Terus terang kami untuk saat ini tidak bisa matur iya atau tidak. Tetap masukan panjenengan kami sampaikan ke atasan saya. Mungkin itu saja nggih. Kedepannya monggo Pak melalui forum Buah Hati nggih. Itu tempatnya di mana Pak? Sekretariatan di kantor dinas sosial. Oh di Dinsos. Istilahnya kan Belum punya sekarang sendiri. mungkin sama Pak Ungkas nanti mau dibuatin di Dinsos ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu nggih. Mungkin bisa terjawabkan Mbak Sulis nggih. Mungkin sedikit memberi rasa pencerahan atau lego istilahnya. Kalau puas mungkin saya tidak mungkin akan memuaskan panjenengan ya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Waktu kami kembalikan. Saya mewakili dari Forum Buah Hati ingin bertanya ke dinas terkait, khususnya kepada Dinas Sosial Kabupaten Sragen. Selama ini kami dan putra atau putri kami ada yang belum terakses jaminan sosial atau bantuan yang notabene sebagai kelompok yang rentan. Yang menjadi pertanyaan kami, 1. Apakah ada harapan kami untuk bisa mendapatkan jaminan sosial atau bantuan sosial serta bagaimana kita bisa masuk dalam usulan BTKS? 2.
Kenapa data PKH untuk anak disabilitas dihapus dan dana bantuan untuk penyandang disabilitas dihapus? Atas jawaban dan pertanyaan saya ucapkan terima kasih. Tadi yang ditanyakan satu berkaitan dengan akses ke bantuan sosial, bantuan sosial. Apakah ada harapan? Terus yang kedua termasuk mekanismenya, caranya mendapatkan bantuan sosial itu seperti apa? Gitu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan jaminan PKH, zaman PKH, itu aja, ada dua. Yang saya jawab dulu yang PKH, PKH. Kebetulan itu bukan di bidang saya, ini di bidang PKH itu di PFM kalau nggak salah. Kalau PKH itu sendiri ya Mbak ya, Linjamsos. Oh ya, kalau di PKH itu di Linjamsos. Kebetulan kabitnya Pak Marno. Mungkin nanti pertanyaan dari Ibu tentang PKH nanti saya simpan dulu, nanti saya sampaikan ke Pak Marno pas pertemuan katanya. Barangkali nanti bisa disampaikan di kemudian hari, tidak harus hari ini, Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan bansos tadi, bansos. Memang di dalam kegiatan kami di bidang Rehabsos ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya bantuan kepada utamanya ke disabilitas atau difabel. Ada beberapa kegiatan. Ada 3 macam ya kalau bisa saya sarikan, ada 3 macam bantuan kepada difabel. Yang pertama adalah kepada difabel berat. Nah, kepada difabel berat itu yang nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngapa-ngapain. Yang bisa kita lakukan hanyalah memberikan support biaya untuk hidup. Nah, itu yang pertama, itu untuk difabel berat. Kemudian yang kedua, bantuan berupa alat bantu. Mungkin ada yang membutuhkan kursi roda, ada membutuhkan alat dengar, itu bisa dengan bantuan berupa alat bantu. Kemudian yang ketiga, bantuan berupa unit ekonomi produktif. Itu adalah difabel yang menurut kita masih bisa melakukan usaha, atau difabel yang produktif. Terlebih dulu, biar ada dulu. Yang kita masukkan di dalam by name-nya, yang kita masukkan ke bantuan 2022 adalah usulan pada 1 tahun sebelumnya. Jadi tahun 2021 sudah masuk dulu. Mengawali tahun 2022 itu kita masukkan di dalam SIPD. Jadi di dalam SIPD itu sudah kita cantumkan berapa anggaran yang kita anggarkan untuk kegiatan bantuan disabilitas, kemudian nama-nama penerimanya siapa, itu sudah ada di dalam SIPD. Baru setelah itu pelaksanaan nanti tinggal kita sampaikan kepada nama-nama yang sudah masuk. Jadi mekanismenya saya ulangi secara sederhana melalui usulan, kemudian mencantumkan apa yang diusulkan. Nah, setelah itu nanti kita lakukan asesmen atau verifikasi apakah benar dari usulan ini memang yang dibutuhkan, karena barangkali apa yang diusulkan itu menurut pandangan kami itu tidak dibutuhkan atau mungkin membutuhkan bantuan yang lain. Seperti itu Bu, kira-kira Bu. Terus untuk yang tadi untuk jaminan sosial nanti akan kami sampaikan kepada bidang yang terkait. Nah, mungkin jawabannya akan kami sampaikan di kemudian hari. Ngeten nggih Bu nggih. Terima kasih Bapak. Terkait mungkin dari jaminan itu PKH, Pak Pamungkas selaku yang bukan membidangi tidak bisa memberikan jawaban karena mungkin nanti nak dijawab malah salah malah wedi ngoten. Jadi Pak Pamungkas sendiri nyuwun sewu baru kira-kira 2 bulan nih Bapak. 2 bulan pindah di dinas sosial yang dulunya di rumah sakit umum Bapak. Nggih. Jadi ya moga aja dengan Pak Pamungkas sebagai kasih Rehabsos nanti bisa memberikan nanti kolaborasi bersama terkait disabilitas di Kabupaten Sragen pada khususnya dan pada bidang sosial yang lainnya. Tadi kedepannya kita bisa menindaklanjuti apa menjadi kebutuhan disabilitas lewat forum-forum buah hati atau forum yang lain sehingga apa jadi kebutuhan ibu dan bapak dari orang tua disabilitas bisa terpenuhi. Mungkin itu saja session sharing pada
siang ini kami kira cukup sesi sharing dengan harapan apa yang disaringkan pada hari ini bisa bermanfaat dan memberikan kebaikan kepada kita semua. Untuk itu sesi sharing saya akhiri, acara selanjutnya saya sampaikan kepada MC. Terima kasih.